Hey guys, welcome to this video. Di video kali ini aku bakal bahas mitos nomor 1 yang menghantui cewek-cewek yang baru mau mulai nge-gym, yaitu apakah strength training bikin cewek keker berotot bulky atau enggak. Ya, jadi setelah 2 bulan menghilang dari YouTube, akhirnya aku memutuskan untuk kembali lagi. Ceritanya disimpan di akhir aja lah ya, nanti sambil giveaway. Jadi kita langsung masuk aja ke topiknya. Sebelum kita masuk ke topik, bagi kalian yang belum paham apa sih itu strength training, silahkan lihat penjelasan aku di video yang ini. Linknya akan aku taruh di sini. Mayoritas cewek yang baru daftar gym pasti pernah punya pemikiran kayak gini. Yang pertama, gak mau angkat beban, nanti badanku gede berotot keker kayak cowok. Yang kedua, aku gak mau nambahin otot, cuma mau punya badan tone, gak mau bulky. Yang ketiga, cewek cuma boleh pakai barbell yang pink, yang paling ringan dari semua yang teringan. Kita bedah satu-satu ya. Pernyataan yang pertama, aku nggak mau angkat beban, nanti badanku gede, keker, berotot kayak cowok. Gini, badan cowok dan cewek itu beda. Dan yang mau aku tekenin adalah perbedaan di hormon. Jadi, cowok itu punya hormon utama dalam tubuhnya, namanya testosteron. Pasti kita semua pernah belajar kan di pelajaran IPA kelas 6 SD? Kalau nggak salah ya. Nah, testosteron ini adalah hormon yang berperan penting bagi pertumbuhan dan pembentukan otot. Normalnya cowok dewasa itu punya tingkat testosteron sebesar 280 sampai 1100 nanogram per desiliter. Nah, cewek juga punya hormon ini, tapi jomplang banget sama cowok. Cewek itu normalnya level testosteronnya hanya 15 sampai 75 nanogram per desiliter. Cuma 0,05 sampai 0,06 kalinya cowok. Nah, kalau hormon pembentukan ototnya aja sejomplang itu, gimana caranya otot cewek bisa berkembang sebesar otot cowok? Itu nggak mungkin, sama sekali nggak mungkin. Cewek-cewek yang kompetisi yang berkeker banget udah kayak Hulk. 1, dia suntik hormon. Dan 2, dia seorang atlet yang mendedikasikan hidupnya 24 jam per 7 hari untuk latihan di gym. Bahkan sehari dia bisa nge-gym 2-3 kali dengan pola makan yang sangat amat teratur. Dan itu sudah dia jalankan selama bertahun-tahun lamanya. Coba kamu pikirin deh, dengan kamu cuma nge-gym 2-6 kali seminggu, dengan latihan palingan 45 menit sampai 60 menit per sesinya, dengan pola makanmu yang biasa aja nggak seketat mereka, dan dengan pengalamanmu yang masih kurang dari setahun bahkan, dan kamu nggak suntik hormon, gimana caranya badan kamu bisa kayak mereka? Itu sama aja kayak kamu bilang kamu baca satu buku dan nggak sengaja dapat gelar doktor S3 summa cum laude di Universitas Harvard. Itu nggak logis, nggak masuk akal. Jadi, tolong buang jauh-jauh pemikiran kalau kamu angkat beban, badan kamu bisa kayak mereka. Pernyataan kedua, aku nggak mau numbuhin otot, cuma mau tone, nggak mau bulky. Tone atau bulky itu bahasa Indonesianya biasanya diterjemahkan kering atau basah. Jadi badannya itu kering atau badannya basah. Untuk pembentukan tubuh, yang paling simpel itu penjelasannya adalah proporsi massa lemak dan massa otot. Kalau kamu mau punya badan yang kenceng, ya kamu harus punya massa otot yang tinggi. Kalau kamu mau punya badan yang lembek, ya kamu harus punya massa lemak yang tinggi. Aku mau kasih ibarat pakai apa ya? Oh ini, pinjem ya, ini PCC aku. Anggaplah ini lemak, ini otot. Jadi kalau misalnya nih, badan kamu massa lemaknya tinggi, ya yang dari luar yang kelihatan lemak semua kan. Tapi kalau massa lemakmu udah rendah, nih, yang kelihatan itu ototnya. Kalau kamu bilang nggak mau nambahin massa otot, misalnya ini lemak, terus massa ototmu rendah. Waktu massa lemakmu udah berkurang, yang ditampilin apa coba? Nggak ada, tulang. Makanya ada orang yang badannya cungkring, karena ototnya nggak ada, tapi massa lemaknya juga rendah.
Jadi cuma mainan di otot dan lemak aja gitu komposisinya. Kalau mau tone ya ototnya ditinggiin, lemaknya diturunin. Kalau mau bulky ya ototnya dinaikin, lemaknya juga dinaikin. Kalau mau cungkring ya ototnya diturunin, lemaknya juga diturunin. Untuk pembentukan tubuh sih yang paling simple ya jelasinnya kayak gitu ya, otot dan lemak kamu mainin di situ. Pernyataan ketiga, cewek cuma boleh pakai barbel yang pink yang paling ringan dari semua yang teringan. Sebelum bikin statement ini, tolong ketahui bahwa ini namanya dumbbell, ini namanya barbel. Jadi jangan bilang ini barbel, karena kalau kamu bilang barbel yang pink, itu seperti ini. Nah, menyambung yang nomor 2, kalau kamu mau tone, kan kamu massa ototnya harus tinggi tuh. Nah, untuk naikin massa otot itu butuh tekanan untuk bisa bertumbuh. Jadi, kalau kamu angkat beban di bawah kemampuanmu, gimana caranya dia bisa bertumbuh? Jadi, pilihlah beban yang sesuai dengan kemampuan kamu. Nggak di bawah kemampuan, nggak di atas kemampuan. Untuk cara memilih beban yang tepat sudah aku jelaskan di video yang ini, silahkan kalian tonton. Jadi, kesimpulannya adalah strength training tidak bisa membuat badan cewek menjadi bulky, keker kayak cowok. Malahan strength training lain bisa membentuk tubuhmu kayak body gitar Spanyol. Ini bukan cuma cuap-cuap doang, karena aku udah rasain sendiri. Aku udah pernah 100% kardio dan hasilnya aku jadi tusuk gigi. Sekarang badanku udah lebih terarah ke goal akhir aku, badan aku lebih berbentuk sekarang. Itu karena sekarang latihanku 100% strength training. Disclaimer, aku tidak hanya membentuk badanku hanya dari olahraga saja, tapi dengan pola makan yang benar juga. Oke, ya sekarang aku mau minta maaf karena aku udah menghilang dari YouTube selama 2 bulan tanpa pemberitahuan apapun. Tapi sebenarnya aku nggak menghilang banget sih, di Instagram aku masih aktif, cuma di YouTube aja aku udah nggak upload 2 bulan ya. Dan aku kaget banget waktu aku vakum itu subscriber aku baru 6 ribuan. Dan kemarin waktu aku cek tiba-tiba udah 10.000. Thank you banget, semua tepuk tangan. Thank you banget buat kalian semua yang udah subscribe dan merasa terbantu sama penjelasan aku. Sebagai ungkapan terima kasih aku ke kalian, aku mengadakan giveaway yang disponsori oleh fiteasy.id. Untuk giveaway kali ini aku akan kasih 3 resistance bands untuk 3 orang pemenang. Nah, resistance bandsnya ini ada 3 macam. Ada warna kuning, warna merah, dan warna hitam. Masing-masing merepresentasikan beban yang berbeda-beda. Untuk detail bebannya akan aku cantumin di bawah. Syarat ikutan giveaway-nya gampang banget. Yang pertama, tinggal subscribe aja ke channel YouTube aku, Fanny Novia. Yang kedua, follow Instagram Fanny Novia dan fiteasy.id. Dan yang ketiga, komen di bawah kenapa kalian harus menangin giveaway ini. Jangan lupa cantumin username Instagram kalian dan pilihan resistance bands kalian. Contoh komennya gini nih, aku harus menangin giveaway ini supaya home workout aku lebih maksimal. @FannyNovia, resistance bands yang hitam, gitu contohnya. Pemenangnya pakai random picker, jadi semua orang punya kesempatan menang yang sama, dan akan aku umumkan di tanggal 17 Maret 2019 di Instagram aku, Fanny Novia. Jangan lupa untuk penuhi ketiga syarat yang sudah aku sebutkan tadi, karena kalau salah satunya aja enggak, berarti enggak akan aku masukin namanya ke random picker. Jadi good luck! Ini kesempatan menangnya lebih besar daripada giveaway aku yang sebelumnya di Instagram, karena pemenangnya ada 3. Biasanya tuh pemenangnya cuma 1. Untuk detail dan syarat giveaway akan aku cantumin di description box juga. Jadi silakan kalian lihat lagi daripada kalian ulang-ulang terus pembicaraan aku di sini kan ya. Kalian bisa follow Instagram aku untuk tahu informasi-informasi lebih lanjut seputar diet dan workout. Aku juga buka question and answer setiap weekend. Jadi untuk kalian yang punya pertanyaan dan mau tanya-tanya lebih lanjut, silakan boleh ikutan Q&A-nya. Thank you udah nonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe untuk ngeliat video-video dengan konten kayak gini lagi. Bye-bye!